Saudara, demo menolak tunjangan anggota DPR pecah di berbagai kota. Unjuk rasa menjadi gambaran betapa kecewanya rakyat kepada negara dan wakil rakyat. Karena di saat ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, PHK di mana-mana, biaya hidup tinggi, DPR yang notabene adalah wakil rakyat justru mendapat tunjangan fantastis. Lalu akankah kebijakan gaji dan tunjangan ini bisa dikaji ulang? Dan benarkah demo DPR juga sebagai kritik karena DPR tidak bersuara keras terhadap polemik kebijakan pemerintah? Dikarenakan semua partai politik ini sudah satu gerbong dengan pemerintah. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke Studio Orange Kompas TV. Sudah ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sudah ada Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam, pagi Adisti. Mas Adi tampaknya tersedak ini karena melihat aksi demo kemarin atau gimana nih tunjangannya ya. Nah juga ada Ketua PBHI Bang Julius Ibrani. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Adisti, terima kasih. Iya, kemudian nanti juga akan bergabung melalui sambungan telepon. Kemudian ada anggota DPR RI dari fraksi PKS, Bung Jazuli Joaini. Tapi nanti kita akan coba menghubungi kembali Bung Jazuli untuk bisa berdiskusi dan juga berdialog di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Bung Julius Ibrani dulu. Bung, ini kan kalau kita lihat ya, kemarin di DPR pecah, ricuh begitu ya. Banyak sekali yang ditangkepin begitu ya, yang diamankan. Ada 300 lebih, bahkan ada pelajar begitu. Tapi kemudian ada yang mengatakan, wah ini belum jelas nih tuntutannya, banyak yang juga tidak mengerti. Nah kalau Bung Julius ini menanggapi seperti apa? Jadi aksi besar kemarin itu bukan terjadi, bukan dipersiapkan, bukan ramai H-1. Tapi sudah berbulan-bulan. Ini merupakan akumulasi dari kekhawatiran, ketakutan, dan berujung pada kemarahan. Soal apa? Soal persoalan pajak kita, penerimaan negara kita, situasi ekonomi, kemudian jaminan dari pemerintah agar masyarakat bisa bertahan hidup, harapan tinggi terhadap makan bergizi gratis yang kemudian juga masih banyak problematikanya, dan terakhir dipicu dengan kenaikan tunjangan anggota DPR yang bukan hanya bicara soal etika, moral gitu ya, tapi justru melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Nanti akan saya bahas detail soal itu. Nah, ini sudah berbulan-bulan, dan ketika dia ingin mengaspirasikan satu hal, pemicunya adalah kenapa kalau kami susah, kalian mewah. Kami dipaksa susah, kalian malah mewah. Ini yang ditagih oleh masyarakat, ini yang ditagih oleh rakyat. Dan dijanjikan bahwa pintu DPR RI akan terbuka luas membahas aspirasi, menerima aspirasi. Tapi kemarin jangankan membahas aspirasi, dibuka saja pintu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, belum apa-apa masyarakat dihadapkan pada situasi penanganan massa seperti perusuh, seperti pelanggar. Itu belum terjadi apa-apa karena tim kami ada di lapangan sana, dipasang mobil rantis, tim pembubar paksa dengan berbagai macam persenjataan yang lengkap. Ini kan tentu bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara merespon demokrasi. Penyampaian aspirasi kalau tidak salah kan itu berlangsung siang di depan gerbang utama DPR begitu ya. Tapi kemudian kok ya sudah dipukul mundur begitu ya, sudah dipukul mundur, disemprotkan gas, semprotkan water cannon begitu ya, sampai akhirnya mundur sampai akhirnya bergeserlah ke belakang. Betul. Di gerbang Pancasila. Nah ini bagaimana temuan PBHI soal itu? Yang perlu kami sampaikan adalah apa yang sering kita lihat ya di video pas terjadi kericuhan dan segala macam, itu sebetulnya dampak. Tapi kalau kita mundur ke belakang, kami melihat ada semacam prakondisi, gerbang-gerbang dilumuri oli dan segala macam. Ada orang warawiri seolah-olah memperhitungkan berapa banyak orang yang akan datang, bagaimana cara memukul mundur. Dan yang ketiga adalah mari kita lihat perlengkapan dan peralatan yang digunakan oleh aparat kepolisian. Apakah itu untuk menjaga hak demokrasi yang namanya kebebasan berpendapat, atau justru untuk memblokade agar tidak terjadi kebebasan berpendapat, tidak terjadi kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi kepada DPR. Nah, yang kami lihat sejak awal settingannya memang bukan untuk mengakomodasi aspirasi itu, tapi bagaimana caranya sesegera mungkin mereka berkumpul dalam hitungan 2 atau 3 jam, dibubarkan, dipukul mundur, dan tidak lagi berada pada etalase jalan protokol utama itu, sehingga tidak lagi dilihat masyarakat, tidak lagi diliput media dan segala macam. Nah, ini pola yang sudah kami lihat, bahwa kalau memang anggota DPR sedang berkumpul, tidak menghendaki ada kerumunan massa,
sesegera mungkin dia pukul mundur dan kemudian dipindahkan ke belakang. Ini kami sudah lihat, presidennya sudah berkali-kali, sudah banyak gitu kan. Termasuk juga berarti Anda ingin mengatakan reaksi yang dilakukan oleh pihak keamanan begitu sedikit berlebihan? Bukan hanya berlebihan, satu dia melanggar ketentuan di dalam pengendalian massa, ketentuan di dalam peraturan internal tentang bagaimana merespon aksi demonstrasi, bagaimana menetapkan eskalasi penggunaan yang menentukan penggunaan peralatan, perlengkapan dan pendekatan. Kami tidak melihat di situ misalnya Mas Ade Ari menjelaskan, oh kami sudah dekati koordinator aksinya, kami membukakan ruang, kami menyampaikan kepada DPR bahwa koordinator aksi mewakili para pendemo untuk menyampaikan aspirasi. Itu belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali dan kemudian langsung disampaikan bahwa terjadi kericuhan di sini, terjadi vandalisme di sini, terjadi perusakan di sini. Hilir yang disampaikan, yang kemudian disampaikan juga bahwa ini oknum-oknum tertentu yang tidak beridentitas. Lah, sedangkan ratusan massa mayoritas yang beridentitas jelas, wajahnya jelas, belum diakomodasi. Tapi langsung merespon yang tidak beridentitas ini yang kemudian berbuat rusuh dan berbuat vandalisme. Nah ini kan kita jelas bahwa fokusnya adalah adanya kericuhan, adanya pelanggaran. Jadi fokus tentang aspirasinya ini yang ditinggalkan. Nah ini pola yang sudah kami baca dan ini tentu ini tidak akan menghentikan demonstrasi. Tidak akan menurunkan tensi para demonstran sekalian. Ini justru akan menimbulkan kemarahan demi kemarahan, gitu. Karena tujuan utama menyampaikan aspirasi tidak tersampaikan, lalu tujuan untuk berkeluh kesah juga tidak dibukakan pintu, yang ada merespon dengan cara-cara kekerasan dan bahkan penindakan dengan upaya paksa penangkapan, penahanan dan yang lain. Ada penangkapan pengamanan itu kalau tidak salah lebih dari 300. Lebih dari 196 diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Betul, respon Anda? Betul. Nah, jadi ini yang kami sampaikan dari awal, ketika ada demonstrasi yang merupakan implementasi hak asasi, maka responnya adalah menjaga, bukan menindak. Itu dua hal yang berbeda. Ketika prinsip menjaga, maka peralatan yang digunakan adalah peralatan humanis, bukan peralatan huru-hara untuk membubarkan. Nah, kalau di depan kita sudah melihat itu, kita sudah bisa prediksi di ujung akan ada upaya paksa kekerasan, upaya paksa penahanan, penangkapan dan yang lain. Dan kita akan melihat bahwa siapapun yang di lapangan, bahkan jangan-jangan ada demonstran juga, ada yang non demonstran juga yang kemudian ditindak. Itu seperti menyebarkan jala secara bebas, yang pasti tujuannya kemudian tidak ada crowded di lokasi itu. Nah ini yang pasti melanggar aturan tentang pengendalian massa, melanggar hukum acara juga, dan apalagi di situ ada anak-anak, dan ini dimensinya luas kalau kita bicara anak-anak. Iya, tapi kalau memang pelajar itu kan memang seharusnya tidak diperkenankan untuk berdemo ya, bukan demonstrasi. Ketika anak-anak juga dihadapkan pada situasi anggaran pendidikan digeser untuk makan bergizi gratis. Artinya ada fasilitas-fasilitas pendidikan yang akan dikurangi. Sementara anak-anak ini juga mendengar bahwa bapak-bapak anggota DPR menerima fasilitas rumah yang sebetulnya kebanyakan nggak butuh rumah juga, sudah punya rumah yang mewah. Nah ini yang membuat anak-anak sekolah juga marah. Apakah berdemonstrasi lalu kemudian seperti orang dewasa? Tidak juga. Bisa saja difasilitasi, di mana di lapangan DPR masih bisa dilakukan secara tertib, secara damai bisa. Tapi tadi saya bilang di awal, ini tidak pernah terjadi. Ini belum diakomodasi, tahu-tahu sudah dibubarkan. Nah ini yang membuat semua kericuhan dan vandalisme terjadi sebagai reaksi dari tindakan yang berlebihan itu. Kalau dari segi politik ya, Mas Adi Prayitno, Anda melihat ini merupakan akumulasi kemarahan rakyat begitu yang sudah dalam tanda kutip gerah atau seperti apa sebenarnya? Saya menduga ini bagian dari the peril of stability, semacam bahaya stabilitas. Bahaya stabilitas? Ya, banyak pihak yang mengatakan bahwa stabilitas itu adalah kunci pembangunan. Tapi di Indonesia kalau semuanya diakomodasi, semua diajak kerjasama, partai-partai politik itu menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tutup mata dengan aspirasi, tutup mata dengan pendapat-pendapat rakyat, maka yang terjadi adalah protes dan resistensi yang muncul di jalanan. Tapi eksekutif dan legislatifnya stabil. Betul, yang saya ingin katakan adalah ketika semua mengatasnamakan kerjasama politik itu menjadi penting, gotong royong antara eksekutif dan legislatif adalah kunci bagaimana membangun Indonesia. Tapi ingat,
Di luar itu, di luar kesepakatan elit rakyat, civil society, mahasiswa, dan basis-basis massa, mereka punya cara tersendiri untuk menyampaikan apa yang mereka sebut sebagai pendapat dan protesnya. Itu yang kemarin terjadi pada demonstrasi di DPR. Ada mahasiswa, ada pelajar, ada rakyat, ada ojol, dan seterusnya. Adisti, yang ingin saya katakan adalah, saya kebetulan ada di sekitaran Senayan kemarin. Ini adalah model aksi demonstrasi yang agak berbeda dengan demonstrasi-demonstrasi yang lazim kita saksikan di Indonesia. Apa perbedaannya? Biasanya kalau demonstrasi di Indonesia, kalau dia adalah aktivis mahasiswa atas nama BEM, BEM Indonesia, BEM Nusantara, BEM-SI, dan asosiasi-asosiasi yang terakomodasi dalam kelompok-kelompok aktivis mahasiswa, ataupun misalnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh yang katanya nanti mereka akan demo tanggal 28. Nah, kemarin kita itu sulit untuk mendeteksi, tidak ada bendera besar yang mereka pancangkan sebagai satu kesatuan bahwa mereka itu berasal dari satu organisasi dan kepentingan yang sama. Mereka itu terserak. Mereka itu adalah kelompok pelajar, adalah mahasiswa yang pakai jas alma mater. Tapi juga ada yang pakai seragam ojol dan ada yang kemudian ya rakyat biasa seperti kita. Nah, ini tandanya seperti apa? Nah, yang ingin saya katakan adalah mungkin kalau kita cek satu persatu ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka memang cukup terpengaruh dengan informasi di medsos soal ajakan demonstrasi tanggal 25 Agustus. Yang konon menurut anggota Dewan ini adalah ajang untuk membubarkan DPR kan. Itu yang saya kira amplifikasi di medsos itulah yang kemudian membuat orang-orang yang mungkin selama ini tidak respect ya terkait dengan isu yang berkembang, mereka berdatangan DPR hanya sebatas ingin menyampaikan aspirasi dan pendapat. Kemarin saya kebetulan ikut ojek online. Saya bertanya, Bapak pernah ikut demo nggak? 4 kali dia ikut demo. 4 kali dia ikut demo. Apa yang membuat Anda itu tertarik untuk demo? Pertama, sekali-kali ingin mencoba untuk menyampaikan pendapat, ikut protes dan seterusnya. Tapi kemarin dia nggak ikut. Karena ada order yang banyak, dia bilang. Bagi dia jauh lebih penting untuk order. Nanti kalau kosong dan ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, dia bilang kan mengatakan itu. Yang ingin saya katakan adalah, Adisti, saat ini, di tengah keberlimpahan informasi ya, melalui kanal-kanal medsos yang cukup luar biasa, masyarakat dan rakyat ini sangat mudah untuk mengekspresikan bagaimana sikap kecewa mereka, bagaimana sikap protes mereka, dan itu melulu berkejalanan seperti ke DPR. Saya di awal mengatakan the peril of stability itu adalah kalau anggota dewannya tidak pernah respon terkait dengan isu-isu yang berkembang. Jadi sebenarnya jangan salahkan kalau rakyat, pelajar, dan mahasiswa, mereka menggunakan cara sendiri datang ke DPR, menyampaikan aspirasi dan pendapatnya secara terbuka. Kan sebenarnya kan yang disampaikan demo kemarin itu sederhana kok. Segera sahkan rancangan undang-undang aset. Ini lama betul. Per hari ini koalisi pemerintah dengan DPR ini kan hampir 100%. Semuanya tegak lurus. Apa problemnya yang kemudian membuat ini tidak segera disahkan? Sederhana itu saja sebenarnya. Oke kata rakyat, oke kata pelajar dan mahasiswa, kalau tidak didengarkan mungkin harus protes ke DPR bawa spanduk dan baliho dengan cara seperti kemarin. Atau misalnya tuntutan-tuntutan lain soal ya tunjangan ya. Kalau saya sebenarnya sebagai peneliti soal tunjangan DPR 50 juta ataupun dari 4 juta yang soal BBM jadi 7 adalah hal alamiah karena anggota dewan ini kerjaannya banyak ya. Tapi karena ini tidak mampu dijelaskan dengan baik kepada publik jadi ribut. Satu sisi di tengah orang susah cari pekerjaan, tapi kok kemudian muncul berita-berita anggota dewan tunjangannya banyak. Adisti, periode ini anggota dewan 2004-2029 itu tidak mendapatkan rumah dinas. Ya. Kita tahu bahwa DPR sebelumnya dapat rumah dinas, jadi nggak perlu duit 50 juta setiap bulan. Kalau sejak dilantik kemarin, awal-awal DPR 2024-2029 mengatakan bahwa akan ada tunjangan untuk kawan-kawan DPR gitu, entah itu ngekos, entah itu ngontrak atau sewa hotel, karena mereka nggak dapat tunjangan mungkin tidak akan segaduh ini. Kan sebenarnya 50 juta itu untuk mengganti rumah dinas yang sebelumnya. Sebagai kompensasi. Sebagai kompensasi. Ini terputus komunikasinya. Ada komunikasi yang tidak clear di sini menurut Anda. Betul. Begitu dari anggota dewan yang dikomunikasikan kepada masyarakat dan juga publik menurut Anda. Betul, di antara sekian banyak besaran jumlah tunjangan yang diributkan itu adalah yang 50 juta. Kalau anggota dewan periode 2024-2029 dapat rumah dinas, enggak ada angka 50 juta itu per bulan, Adisti. Itulah yang saya kira sejak awal mestinya kesekjenan DPR itu speak up ke publik. Sebagai bentuk kompensasi dewan itu nggak dapat rumah dinas, mereka ada yang disebut dengan uang tunjangan. Cari rumah, cari kontrakan. Kalau di sekitar Senayan, Ben Hill ya
Nggak cukup, memang nggak cukup itu. 50 juta dengan asumsi tiap bulan misalnya 3 juta kalkulasi anggota dewan, harus ngekos di Ciputat itu di tempat kita. Ngekosnya di Bekasi, ngekosnya di Depok. Tapi kan nggak apa-apa, transportasi publik sekarang sudah jauh lebih bagus begitu ya. Nah, bisa naik kereta, bisa naik LRT, bisa naik MRT begitu. Tapi sebetulnya begini Adisti, Mas Adi, persoalan angka itu menjadi sensitif karena dia sebetulnya dalam konteks Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 1 dia menegaskan bahwa setiap proses dan hasilnya dia harus menciptakan rasa keadilan. Itu penting, ini tegas sekali jawabannya. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kalau memang rumah Kalibata dan Ulu Jami belum layak renovasi, kalau memang mau ada tunjangan, maka rumah-rumah itu dijual untuk mengganti tunjangan itu agar tidak di Ciputat tapi lebih dekat lagi, kan itu ya. Wacana ini tidak ada. Jadi ada aset. Aset ini kemudian bukan aset yang menjadi aset profit, asetnya liability loh ini. Ada perawatan, ada security segala macam, ini liability. Kemudian untuk merespon liability ini dalam konteks keuangan, dia menciptakan liability lain berupa expenses, pengeluaran. Ini yang nggak masuk logika. Padahal masyarakat dihadapi pengeluaran dan pajak. Nah, kalau kita ngomong sensitivitas, oh itu personal, ada yang nggak sensitif jangan dipaksain. Oke, makanya saya tegaskan, baca pasal 3 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana di situ ada wajib untuk memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini harus saya tegaskan, tidak adil dan tidak patut. Tidak adilnya karena situasi seperti ini, tidak patutnya karena pembahasan yang tidak terbuka, publikasi yang tidak memadai, sehingga menciptakan apa? Menciptakan opini di publik, menciptakan asumsi bahwa mereka menerima kemewahan, kami menghadapi kesusahan. Kan begitu kesimpulannya Adisti. Nah, itu dia pembahasan yang tidak transparan, publikasi yang kurang transparan. Inilah yang apakah ini bisa dikatakan karena memang sudah satu suara semua wakil-wakil rakyat kita di sana. Ya itulah yang sebenarnya ketika aspirasi-aspirasi yang muncul dari bawah tidak mendapatkan respon. Beberapa waktu yang lalu publik itu heboh soal pengibaran bendera One Piece. Tapi misalnya secara kelembagaan tidak ada kawan-kawan anggota dewan itu yang memproteksi jaminan bahwa siapapun yang mengibarkan bendera One Piece itu tidak melanggar secara hukum. Nah yang semacam ini yang saya sebut dengan sensitivitas secara politik. Padahal kan bendera One Piece seperti bendera-bendera kartun yang lain nggak ada angker-angker dan tidak ada serem-seremnya. Terkait dengan soal rancangan undang-undang perampasan aset, terkait dengan tunjangan gaji, terkait dengan kinerja dewan. Ini kan sebenarnya sejak lama disorot Adisti. Bagaimana ada disparitas yang cukup luas dibaca oleh publik. Satu sisi mendapatkan fasilitas dan gaji yang sangat fantastis, tapi kinerja legislasinya sangat rendah. Di tahun ini saja kan kita tahu bahwa ada sekitar puluhan target undang-undang yang mungkin dibahas baru 1. 43 sekian. 43 yang dibahas baru 1 misalnya. Dan itu revisi di undang-undang TNI. Itu yang dari segi kuantitatif, tapi dari segi kualitatif kan kita juga mengukur ada tidak undang-undang yang secara serius itu dibuat untuk keberpihakan rakyat secara umum. Itu belum kelihatan. Jadi saya kira protes-protes politik yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis kemarin, mahasiswa, pelajar, dan rakyat ini adalah cacat bawaan dari kawan-kawan DPR yang sejak lama sebenarnya kinerjanya itu ditagih. Dalam banyak hal harus saya katakan, bahkan rakyat itu memaklumi mendapatkan fasilitas wah, tunjangan yang wah, kalau kinerjanya mantap, betul-betul untuk rakyat, aspirasi itu sesuai dengan kepentingan masyarakat secara umum, rasa-rasanya jangankan tunjangan 50, jangankan tunjangan BBM dari 4 juta jadi 7 juta, rakyat pun memaklumi, ditambah 4 kali lipat nggak ada masalah. Kalau memang sudah... Kalau sesuai dengan ekspektasi, problemnya adalah satu sisi rakyat itu punya keyakinan, ini kok kinerjanya belum mantap, tapi yang justru muncul angka-angka tunjangan. Kita aja kerja aja ada KPI-nya ya. Yes, jelas. Sebagai mekanisme. Nah, makanya saya katakan ini menarik kalau Mas Adi bicara soal target kinerja gitu ya. Di mana-mana ada target kinerja, maka ada output hasilnya undang-undang. Atau paling tidak draftnya telah mengalami kemajuan, ada progres di situ dari tahap 1 ke tahap 2 segala macam. Nah, satu lagi, jangan lupa bahwa 43 rancangan undang-undang dalam daftar prioritas prolegnas itu juga belum ada evaluasi apakah itu yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu dulu. Itu dulu. Jangan-jangan agendanya lebih banyak agenda politiknya ketimbang agenda aspirasi masyarakat. Contoh satu misalnya ya.
guru dan dosen yang sedang ribut bahkan mengalami sindiran-sindiran dan kemudian diklarifikasi oleh Sri Mulyani. Ini ada revisinya nggak tentang perbaikan nasib guru dan dosen terkait dengan status dan segala macam? Ini udah disulkan bertahun-tahun loh, itu belum ada. Yang kedua adalah kita ramai dalam konteks hak asasi manusia, perbaikan sistem misalnya apakah hak asasi manusia ini bisa diimplementasikan. Ini juga belum ada, padahal ramai di dalam kampanye Prabowo kemarin setelah terpilih pun akan merevisi besar-besaran skema dan juga paket undang-undang hak asasi manusia termasuk Komnas HAM-nya. Sampai sekarang ini nggak kelihatan gitu. Jadi selain tadi daftarnya juga ini belum diidentifikasi, ini daftar RUU politik atau daftar RUU yang memang mengakomodasi kepentingan publik. Nah, antara politik dan publik ini juga belum jelas. Jangan-jangan 43 tadi udah terlalu banyak untuk dibahas kemudian baru satu yang gol, dan ini bukan publik, kepentingan publik juga, kepentingan politik juga. Ini PR. Masyarakat akan merasa bahwa kok kami mengeluarkan pajak membiayai pembahasan legislasi RUU yang isinya kepentingan politik bukan kepentingan publik. Kami membayari sesuatu yang isinya karung atau kantong kosong. Kami mengalami kerugian di situ. Itu bisa juga terjadi. Dan itu sudah masuk ke dalam wacana di medsos. Dan gitu. jangan sampai ada gerakan ogah bayar pajak. Ini kan yang kemudian dikhawatirkan kan? Ini bukan dikhawatirkan, ini sudah kemudian diwacanakan dan sudah dicari bagaimana caranya. Makanya kemarin ada yang sampai pindah ke luar negeri aja dulu dan segala macamnya. One Piece tadi Mas Adi cerita itu bukan satu wacana yang sederhana. Saya nggak nonton atau baca komik Jepang begitu. Tapi begitu naik, saya coba memahami, ternyata masyarakat, bahkan pembaca komik, memahami situasi negara yang begitu genting, memahami kekuasaan politik yang begitu jauh gapnya dengan publik, memahami bahwa ada hak-hak konstitusional publik yang sedang dilanggar, dan itu jadi pemicu. Anak-anak SMA kemarin, beberapa sekolah lah, ada yang SMA, ada yang STM, saya coba colek di jalanan, saya tanya, kenapa? Om baca One Piece atau tidak? Itu situasi negara kita seperti itu. Saya dulu zaman SMA saya tidak akan bisa mengucapkan hal-hal seperti itu. Betul. Saya tidak akan membayangkan situasi itu. Saya hanya menghadapi situasi 98 yang memang sudah kisruh ketika itu. Jadi menarik bahwa anak-anak sekolah ini nggak bisa diremehkan karena dia membawa suatu pemikiran gitu. Yang memang pemikiran yang kritis yang tidak Betul bisa sekali. dihindarkan lagi. Betul. Begitu meskipun ya. lewat komik gitu. Oke, Mas Adi dan juga Bung Julius Ibrani, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon. Sebelumnya kita mencoba untuk menghubungi Bung Jazuli Juwaini dari fraksi PKS, anggota DPR, tapi kemudian kita beralih ke fraksi PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kita Bung Andreas Hugo Pareira. Selamat pagi, Bung Andreas Hugo. Selamat pagi Adisti. Iya, Bung Andreas, akhirnya kita bisa ngobrol lagi ini setelah minggu kemarin saya sempat juga menghubungi Bung Andreas, tapi kemudian membahas soal yang sama ini ternyata ya, masih soal tunjangan DPR. Nah, dari DPR sendiri, dari fraksi PDI Perjuangan sendiri, melihatnya seperti apa responnya ini soal tunjangan yang lagi-lagi dipermasalahkan oleh warga gitu ya, masyarakat begitu, karena kecewa begitu sampai demo kemarin pecah. Bung Andreas Hugo ada di mana tuh? Saya dari pagi waktu itu dua hari lalu ya. Dari pagi sampai siang itu ada di DPR, setelah itu kami ada rapat di partai itu. Saya jam 1:30 saya berangkat, memang saya lihat sudah penuh masyarakat di belakang di TVRI sampai ke jembatan di Senayan itu. Memang ya, kalau saya pendapat dengan apa yang disampaikan tadi singgung oleh Mas Adi kalau tidak salah, soal akumulasi dari berbagai situasi yang saat ini terakumulasi dan kemudian terekspresikan dengan DPR ini sebagai salah satu sasaran. Tapi banyak hal yang mungkin ada di masyarakat, yang masyarakat merasakan ada ketidakpuasan yang kemudian ya DPR ini salah satu hal yang kebetulan aja gitu, dalam arti ada yang menyampaikan soal tunjangan dan dari situ itu menjadi seperti bensin yang disiram ke api gitu. Karena sudah ada di masyarakat. Sebelumnya kita lihat soal munculnya bendera
One Piece, terus kemudian ya hal-hal yang sudah terekspresikan di masyarakat. Saya kira ini perlu tidak dilihat kasusnya saja, gitu. Tapi harus dilihat ini sebagai suatu fenomena yang perlu diperhatikan lebih dalam jangka yang lebih panjang. Tapi yang kemudian tapi yang kemudian lagi ramai ini kan lagi soal tunjangan DPR. Anda sebagai anggota Dewan sebenarnya setuju nggak sih ini tunjangan Anda ini dinaikkan, atau kemudian Anda juga sebenarnya nggak setuju-setuju amat tunjangan Anda dinaikkan, Bung Andreas? Ya, itu sebenarnya saya di dalam pembahasan sebelum di Kompas TV ini juga saya jujur aja saya sebenarnya tidak terlalu memperhatikan juga gitu ini soal tunjangan kita dari dulu. Masuk DPR juga tidak pernah tanya gaji kita berapa gitu. Ya dalam proses ini keputusan itu ya tidak ada di anggota per anggota gitu. Tetapi itu dilakukan ya kalau di DPR itu masih di Banggar dan di Kementerian Keuangan kemudian disampaikan. Tapi secara kelembagaan di DPR yang namanya tunjangan ini memang dari dulu sudah ada gitu. Nah, yang namanya biaya perumahan itu ya kalau dulu ada rumah dinas, ya setelah tidak dapat rumah dinas, ya kemudian dapat tunjangan perumahan ini. Soal besarannya itu terus terang saya tidak terlalu tahu persis hitungannya. Itu yang mungkin yang melakukan itu pasti antara Kementerian Keuangan dengan Kesekjenan dan di DPR itu dengan BURT biasanya. Tapi dengan melihat adanya demo begitu ya, reaksi yang diberikan oleh masyarakat sampai demo ini pecah begitu ya di DPR, Anda merasa secara individu sudah tepatkah kemudian Kementerian Keuangan, Banggar DPR untuk menaikkan tunjangan bagi anggota Dewan di saat ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, Bung Andreas? Saya kira kemarin sudah diputuskan untuk dibatalkan gitu, Mbak. Kemarin sudah diputuskan untuk dibatalkan kalau tidak salah apa yang disampaikan oleh Pak Dasko kalau gitu. Soal tunjangan ini kemarin sudah diputus bahwa ini sampai dengan Oktober karena memang banyak juga anggota-anggota DPR yang dari daerah yang kemarin saya tahu juga karena mereka babak pelur juga cari kontrakan sana sini, kemudian ya karena saya tinggal di apartemen di sebelahnya Kompas ini gitu, dan dari dulu saya tinggal di sini ya dulu kita sewa kemudian kita cicil dan sekarang punya ini apartemen sendiri gitu, jadi ya buat saya juga tidak terlalu menjadi hal yang luar biasa kalau soal perumahan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bukan nominal yang luar biasa ya kalau menurut Bung Andreas Hugo. 50 juta per bulan. Jumlah yang besar, kalau jumlah 50 juta itu jumlah yang besar pasti. Jumlah yang besar. Artinya untuk tapi soal kepantasan itu kan relatif gitu. Tiap orang ada yang merasa pantas, ada yang merasa tidak pantas. Tapi untuk itu memang ukuran yang dilakukan ya saya kira negara sudah punya aturan main soal itu gitu. Ada yang saya pernah baca juga soal bahwa ini rumah di sekitar di Jakarta Pusat ini sekitar DPR, sekitar gedung DPR supaya efektivitas kerja supaya sah-sah saja gitu. Ada yang menghitung seperti itu. Buat saya juga memilih ini, tapi saya tinggal di apartemen dekat-dekat sini. Oke. Termasuk juga soal ini nih, banyak sekali yang jadi ini jadi akumulasi juga yang tadi disebutkan oleh Bung Julius Ibrani dan juga Mas Adi Prayitno. Ini adalah bentuk akumulasi kemarahan begitu ya. Nah, yang kemudian dipertanyakan lagi adalah ini kan rumah rakyat ya, yang seharusnya masyarakat juga bisa mengadu begitu ya kepada wakil-wakil rakyat begitu. Apakah nanti saya sih berharap ada pertemuan lah, komunikasi yang bisa dilakukan baik dari pimpinan DPR dengan teman-teman yang kemarin juga sempat mendemo atau segala macam. Apakah nanti benar-benar akan ini terwujud atau tidak? Nanti kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Bagaimana tunjangan DPR yang kemudian kita tahu saat rakyat menolak kenaikan tunjangan DPR ini, demo terjadi di depan DPR pada 25 Agustus 2025. Ini masih membahasnya bersama Mas Adi Prayitno, kemudian ada Bung Julius Ibrani, kemudian di sambungan telepon masih ada Bung Andreas Hugo. Bung Andreas Hugo masih menyambung. Halo Adisti. Iya, Bung Andreas Hugo, seperti yang kita tahu 25 Agustus 2025
Ketua DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan memang siap menampung aspirasi. Nah, bentuk menampung aspirasinya itu semacam apa? Apakah sudah ada pertemuan yang sudah dilakukan oleh pimpinan DPR bersama dengan teman-teman yang kemarin berdemo untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka ditampung secara terbuka, secara tertib begitu ya. Seperti kalau kita lihat kemarin revisi Undang-Undang TNI kan juga sempat pimpinan DPR juga sempat membuka komunikasi dengan sejumlah aktivis waktu itu di revisi Undang-Undang TNI. Nah, bentuk menampung aspirasi yang dikatakan Puan Maharani ini seperti apa? Apakah sudah terlaksana atau seperti apa? Bung Andreas Sugo. Ya, saya nggak tahu persis gitu. Apakah bentuk menampung aspirasi itu langsung menerima ya mereka yang melakukan demonstrasi kemarin atau perwakilan mereka, saya nggak tahu persis. Karena kemarin sudah ada urusan dengan isu yang lain gitu, yang juga ya berkaitan dengan ya di partai. Tapi saya kira respon yang sudah dilakukan oleh Mbak Puan sebagai ketua DPR dengan menampung aspirasi itu adalah apa yang juga kemudian diinikan oleh Pak Dasko kemarin bahwa tunjangan ini hanya berlaku sampai dengan Oktober tahun 2025 ini. Karena memang udah dari beberapa bulan yang lalu sih, dari periode sebelumnya malah dari awal ya dari akhir periode yang lalu ketika DPR baru akan masuk ke dilantik di Senayan, dan ketika itu memang kami harus mengosongkan rumah dinas itu gitu. Dan hitungan yang saya dengar, yang saya tahu juga karena kita tidak ikuti persis juga kan, bahwa kompensasi dari meninggalkan rumah dinas itu diberikan tunjangan perumahan gitu, akan diberikan, tapi kemudian bahwa jumlahnya seperti itu ya kita tidak semua anggota DPR juga mengikuti persis satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran itu. Tapi saya ingin tanya, sebelum periode ini kan Bung Andreas Sugo juga sudah duduk juga sebagai anggota dewan begitu, juga sempat menghuni rumah dinas. Kerusakannya memang separah apa sih, Bung Andreas Sugo? Ya kalau memang itu rumah-rumah yang setahu saya itu udah 20 tahunan mungkin ya. Ada aja kalau tiap kali ada kerusakan di bocor lah, saluran airnya lah, ada aja yang namanya rumah dinas yang begitu banyak, dan perlu perbaikan itu, baik fasilitas umumnya maupun rumah per rumahnya. Karena itu kan kompleks, kan kita semua tahu itu kan kompleks perumahan. Dan dari segi besaran konon katanya itu jauh lebih efisien kalau memberikan kompensasi dalam bentuk langsam tunjangan perumahan dibandingkan dengan biaya perawatan rumah itu, rumah-rumah tersebut. Karena tahun 2008 kalau tidak saya, karena saya sudah di DPR juga pada waktu itu kami harus keluar juga dari rumah dinas. Rumah dinas itu karena waktu itu harus diperbaiki. Itu renovasi lumayan banyak pada waktu itu. Karena, tapi Anda sempat tinggal di rumah dinas itu berapa lama? Pernah, saya sempat tinggal di situ juga. Sempat tinggal di situ. Oke, jadi kalau menurut Bung Andreas Sugo, karena memang rumah dinas ini sudah banyak kerusakan, bocor, saluran airnya dan segala macam, jauh lebih efisien memberikan kompensasi 50 juta per bulan. Adisti, ya? Kalau kompensasi itu yang hitung itu kesekjenan, bukan kami yang hitung. Kesekjenan. Kesekjenan yang hitung kalau soal kompensasi, itu bukan kami yang hitung, kami hanya terima aja. Karena semuanya memang sudah diatur dari kesekjenan begitu ya, Bung Andreas Sugo ya? Kesekjenan dan Kementerian Keuangan pasti. Oke. Nah itu kalau menurut kesekjenan itu lebih efisien memberikan 50 juta tunjangan dibandingkan kemudian melakukan perawatan menyeluruh begitu, renovasi dan segala macam, itu anggarannya jauh lebih besar. Jadi gini, nih kalau kita yang nyicil rumah gitu ya, yang bangun rumah pelan-pelan dari awal, ini kita punya satu ungkapan, Adisti, rumah yang tidak ditempatin itu akan mudah rusak dan cepat hancur.
Selalu begitu. Dan kita juga lihat beberapa kali kita berkunjung ke perumahan DPR RI, baik di Kalibata ataupun Nurul Jamil, itu banyak yang kosong. Semakin dia kosong, semakin hancur. Makanya tadi saya bilang, ini liability, aset yang tidak produktif. Kalau memang ini tidak dibutuhkan, kalau memang ini beban perawatannya lebih tinggi, ya diperjualbelikan saja, ditransaksikan saja, kemudian menjadi aset yang bisa dimanfaatkan. Itu logika dasar. Tapi kami tidak mendengar itu. Jadi menambah tunjangan, sementara aset ini menjadi liability yang terus-menerus ada perawatan. Ini kan nggak mungkin didiamkan sampai hancur begitu rata dengan tanah di sini. Ini ekspansinya terjadi, ini tunjangannya jalan, ini malah double pengeluarannya. Padahal biaya perawatan, security, kebersihan, apa segala macam. Ini kalau ditukar dengan makan bergizi gratis, bisa nambah menu ini di sini. Karena lebih dari Rp15.000 per rumah. Sementara ini ditambah. Kita nggak boleh lepas daripada logika itu gitu ya. Kalau rusak diperbaiki, bukan kemudian ditinggalkan, tetapi biaya perawatan jalan, lalu menambah komponen baru dengan yang namanya tunjangan. Nah, ini bukan soal kecil, ini soal logika keuangan yang bertentangan dengan keuangan negara. Ada prinsip utama di situ sebagai dasarnya, yaitu efisiensi. Pertanyaannya, apakah model pengeluaran seperti tadi itu efisiensi? Ya jelas tidak efisien. Pengeluarannya double, ini liability tetap ada pengeluarannya, ini menambah yang baru. Sementara masyarakat, penambahan-penambahan itu ada di penambahan pajak, Adisti. Jadi bukan di penambahan peluang ekonomi, peluang subsidi, pembagian sembako dan segala macam. Tapi menambahnya pajak. Di sini pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban yang dibayarkan oleh pajak. Nah itu yang menjadi kunci kemarahan. Makanya saya bilang tidak terjawab dan tidak terjelaskan. Karena mekanisme penganggarannya, mekanisme pembiayaannya itu nggak masuk di akal dan melanggar keuangan negara. Poinnya kan di situ. Makanya masyarakat marah kemudian. Masyarakat marah, gua yang susah, bukannya dibantu untuk paling tidak mendapatkan satu kehidupan yang standar gitu ya, agar tidak susah. Tapi malah memberikan satu hal yang ini menurut rakyat loh, menurut masyarakat. Angka 50 juta itu mewah, sangat mewah loh di sini. Berapa UMP DKI Jakarta? 5 juta. Artinya hanya 10%-nya saja. Sementara ini 10 kali lipatnya hanya untuk tunjangan perumahan. Ini UMP-nya untuk seluruh kehidupan. Ada anak sekolah, anak jalan-jalan, istri beli kosmetik dan segala macam. Semua ada di situ. Di 1/10 dari tunjangan yang hanya rumah saja, dan itu belum tentu dimanfaatkan. Karena masing-masing mereka udah punya rumah mewah di tempat-tempat tertentu gitu loh. Bagaimana Bung Andreas Hugo merespon ini? Bung Andreas Hugo? Respon yang mana nih? Respon yang ya, mana? Karena kita, kalau kita tadi dijelaskan oleh Bung Julius Ibrani dari segi logika keuangannya begitu ya, termasuk juga PDI Perjuangan, kita harapkan juga masih bisa kritis di sana begitu di DPR, Bung Andreas. Ya jujur, saya secara pribadi logika keuangan, hitungan keuangan saya tidak terlalu pandai menghitung-hitung seperti itu. Tapi ya saya kira memang dari jumlah dan dari ini memang kalau masyarakat memberikan reaksi dalam situasi seperti ini ya pantas-pantas saja, apalagi dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman pengamat yang memahami sistem keuangan gitu. Dalam arti memang ini akumulasi yang saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan, akumulasi dari situasi sosial yang terjadi di masyarakat. Ini kalau tidak kalau dilihat ini hanya sebagai kasus, akan muncul juga kasus-kasus yang lain gitu. DPR ini kebetulan kena di dalam situasi ini dan yang terjadi pada DPR gitu. Kemarin kalau misalnya One Piece itu juga tidak diberikan respon yang pas, itu juga akan berkembang. Ini kan akumulasi yang terus bisa terjadi kalau grand policy-nya ya, kalau kebijakan secara nasional, kebijakan secara umum itu tidak bisa mengatasi berbagai persoalan. Kenapa? Karena persoalan ekonomi itu akan selalu menjadi pemicu terhadap persoalan-persoalan sosial dan politik yang berikut gitu. Dan ingat peristiwa yang terjadi tahun 98 gitu. Nah, di sini kan fenomena ini harus dilihat sebagai suatu persoalan secara umum. DPR ini kebetulan menjadi sasaran yang sasaran empuk ketika di dalam situasi seperti ini. Jadi ya menurut saya jangan hanya dilihat kasusnya, tapi harus dilihat fenomena secara keseluruhan. Yes. Okay. Jadi artinya ya saya sebagai anggota DPR saya memahami respon dari
publik yang begitu cepat, sama seperti kemarin ketika respon publik terhadap kasus undang-undang pilkada itu, mau revisi undang-undang pilkada, begitu cepat terjadi. Kenapa? Karena ada akumulasi ketidakpuasan terhadap sistem yang dibangun pada waktu itu. Saya Dan ini yang sampai ini terus-menerus terjadi seperti ini. Ketika terjadi akumulasi persoalan, baru kemudian kita melakukan perubahan-perubahan untuk merespon apa yang diinginkan oleh publik, gitu, apa yang disampaikan oleh publik. Saya harap Bung Andreas Hugo dan juga teman-teman lainnya, begitu rekan-rekan anggota Dewan juga masih bisa melihat dan juga masih bisa mendengar apa yang kemudian menjadi keresahan dari masyarakat dan juga menjadi kekecewaan dan bisa menampung aspirasi rakyat sebagai wakil rakyat, begitu ya. Termasuk Deddy Sitorus, Bang. Gimana? Termasuk Deddy Sitorus, Bang, biar sikapnya sama kayak Bang Andreas. Sikap yang mana yang sama nih? Sikap terhadap tunjangan ini, Bang. Ya, kita harapkan. Biar karena ada pernyataan dari Bang Deddy Sitorus yang kontraproduktif dengan apa yang menjadi concern masyarakat. Jadi kalau kita mendengar statement dari Abang ini, masyarakat tenang karena ada dukungan, ada kesamaan persepsi, ada kesamaan atas rasa keadilan. Nah, sementara anggota Abang yang lain, Deddy Sitorus, itu mengeluarkan statement yang berkebalikan untuk tidak mempersamakan anggota DPR dengan rakyat jelata. Ini tentunya juga menimbulkan kemarahan, Bang. Padahal sikap Abang ini sudah sempurna sekali di mata masyarakat. Kan begitu? Baik. Kita tentu saja berharap... Oke. Terakhir, Mas Adi. Sorry, saya sambung. Ini kalau di DPR ini kan tiap anggota, tiap fraksi. DPR ini bukan lembaga yang homogen. DPR ini lembaga yang heterogen. Ini beda dengan lembaga kepresidenan, pemerintahan yang satu garis gitu. Tapi kalau DPR ini kan lembaga yang heterogen kan. Orang bisa berbeda pendapat di sini soal ini. Baik. Dan itulah negara demokrasi. Baik. Saya ke Mas Adi Prayitno untuk closing statement. Mas Adi, setelah melihat penjelasan dari Bung Julius Ibrani, kemudian Mas Andreas Hugo, kita berharap apa yang diresahkan oleh masyarakat, kekecewaan masyarakat ini bisa didengar, ditampung aspirasinya seperti Bung Andreas Hugo dan juga rekan-rekan yang lain. Ya, saya kira soal tampung aspirasi, saya kira sejak lama kawan-kawan DPR ini kan selalu ngomong. Setiap ada protes, ada resistensi dan perlawanan dari kelompok-kelompok civil society. Tapi seringkali yang menjadi concern publik soal isu-isu kerakyatan, soal kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat itu kan seringkali jauh panggang dari api di sini. Artinya yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika ada isu-isu yang strategis, menyangkut kepentingan bangsa secara umum, menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, saya kira bukan hanya didengarkan dan bukan hanya ditampung. Yang paling penting adalah bagaimana dia itu bisa berwujud sebuah kebijakan sehingga protes-protes itu tidak muncul kembali. Harus kita akui di tengah dunia digital yang sangat luar biasa, medsos yang sangat luar biasa, rakyat punya cara untuk melakukan protes dan perlawanan ke anggota dewannya. Melakukan protes kepada siapapun yang dinilai merugikan masyarakat secara umum. Artinya ketika rakyat kemudian bersuara, dia melampaui partai, dia melampaui fraksi, dan dia melampaui anggota dewan. Itulah yang saya sebut jalan ninja, jalan sunyi yang seringkali ditempuh oleh kelompok-kelompok kritis. Bagaimana suaranya itu bisa disampaikan ke publik. Di medsos sudah ngomong, melalui kanal-kanal media sudah ngomong, tapi tidak didengarkan. Maka satu-satunya cara adalah dengan cara konvensional. Turun ke jalan, bawa spanduk dan menuntut sejumlah aspirasi yang menurut mereka hanya dengan cara itu suara mereka itu akan didengarkan. Kan publik bertanya-tanya, bisa tidak kalau isu-isu yang disampaikan oleh aktivis mahasiswa dan rakyat seperti soal misalnya rancangan undang-undang aset, koruptor dan seterusnya itu seperti halnya direspon dengan cepat terkait dengan isu pemakzulan beberapa waktu yang lalu. Sejumlah purnawirawan, nggak ada protes, nggak ada demonstrasi, tapi mengusulkan pemakzulan dan langsung direspon. Kan indah betul kayaknya hidup. Tapi aktivis-aktivis mahasiswa, rakyat dan pelajar ini kan harus goyang-goyang pagar DPR dulu. Baru kemudian muncul akan didengarkan dan akan direspon. Secara prinsip adalah rakyat tidak akan marah, tidak akan protes. Sepanjang apa yang terjadi hari ini memang sesuai dengan keindahan yang diinginkan. Kesejahteraan, stabilitas itu akan terwujud seiring dengan bagaimana rakyat itu memang harus di atas segala-galanya, bukan hal yang lain. Itulah yang saya kira ini adalah satu bonus di mana pola pikir rakyat itu semakin maju dan bahkan dia melampaui keinginan-keinginan yang kita harapkan. Makanya kalau besok-besok ada protes, ada demo, tanpa harus atas nama embel-embel B, harus ada embel-embel nama buruh, petani, dan nelayan.
ini adalah yang disebut dengan New Social Movement. Gerakan sosial baru yang mereka itu nggak perlu figur, nggak perlu ormas, nggak perlu kelompok. Yang paling penting mereka menyeruakan di media sosial, ayo kumpul tanggal 25 Agustus, ayo kumpul 28, kumpul mereka tanpa termasuk identitas juga yang apapun. 28 Agustus nanti? Betul sekali. Itu akan terwujud juga sama? Sama. Dengan tuntutan yang sama? Dengan tuntutan yang sama. Jadi gini, ini penting Adisti. Dalam situasi tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan, terhadap pimpinan, baik di eksekutif ataupun legislatif, ini yang paling dikhawatirkan dia akan menimbulkan yang namanya civil disobedience. Kemarin itu salah satu bentuk civil disobedience. Ada vandalisme, ada kekerasan yang juga dilakukan oleh kerumunan massa demonstran. Itu adalah ekspresi civil disobedience. Nah, tapi mari kita lihat mundur ke belakang. Presiden Prabowo melalui Sufmi Dasko berhasil melakukan integrasi politik. Nah, saatnya bergerak pada titik selanjutnya melakukan integrasi sosial. Rangkul masyarakat yang tanpa identitas tadi Mas Adi jelaskan, rangkul semua yang kemudian akan menjadi pendukung utama bagi program eksekutif dan legislatif. Itu yang tinggal dilakukan dan masih kita tunggu sampai sekarang. Kita akan tunggu bagaimana aksi penyampaian aspirasi teman-teman begitu ya bisa berjalan tertib dan juga tidak anarkistis begitu, tidak ada lagi perusakan-perusakan, kericuhan-kericuhan, penyampaian aspirasi bisa didengar secara terang benderang dari masyarakat ke anggota Dewan. Terima kasih Bung Julius Ibrani telah bergabung bersama kami, Mas Adi Prayitno, terima kasih. Kemudian juga ada Bung Andreas Hugo, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat selalu.